kabar kalian hari ini? Semoga sedang dalam keadaan sehat ya. Oh iya, untuk kesempatan kali ini Ibu akan memberikan materi mengenai bullying. Aksi bullying atau perundungan di lingkungan sekolah oleh sesama siswa akhir-akhir ini sedang marak terjadi. Tindakan bullying ini terpublikasi setelah video-videonya viral di media sosial. Ada korban bullying yang tidak melakukan perlawanan saat mendapatkan kekerasan dari temannya, dan ada juga pelaku yang tertawa saat melakukan atau menyakiti temannya. Apa itu bullying? Dan apa penyebab dari perilaku bullying itu sendiri? Dan bagaimana sih dampak dari perilaku bullying? Mari kita simak video ini bersama-sama. School bullying. Berdasarkan penelitian di Indonesia, terdapat 31,8% siswa melakukan bullying, 77,3% siswa melakukan bullying nonverbal, 40,1% siswa melakukan bullying verbal, dan 36,1% siswa melakukan bullying secara fisik. Apa yang dimaksud dengan bullying? Jadi, bullying adalah perilaku agresif dan negatif seseorang atau sekelompok orang secara berulang kali dengan menyalahgunakan ketidakseimbangan kekuatan untuk menyakiti korban secara mental, fisik, maupun seksual. Selanjutnya adalah manifestasi bullying. Jadi di sini ada 3 bentuk. Yang pertama adalah bentuk fisik. Misalnya seperti memukul, menampar, memalak, mendorong, mencubit, mencakar, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah bentuk verbal. Misalnya seperti memaki, memfitnah, mengejek, mengancam, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang ketiga adalah bersifat psikologis. Misalnya seperti mengintimidasi, mengucilkan, mengabaikan, mendiskriminasi, dan lain sebagainya. Apa saja yang menjadi konsekuensi dari perilaku bullying? Jadi konsekuensinya adalah bahwa anak muda yang menjadi korban memiliki kecenderungan lebih besar untuk bunuh diri, depresi, trauma, dan penyalahgunaan obat. Selain itu, anak yang di masa kecilnya menjadi pelaku akan menunjukkan perilaku buruk di sekolah, misalnya seperti merokok dan menggunakan obat-obatan di masa depannya. Selanjutnya adalah hal yang sangat penting untuk kita ketahui, yaitu dampak dari perilaku bullying. Yang pertama adalah dampak bagi pelaku, yaitu tidak bisa berkonsentrasi belajar karena pikiran lebih banyak untuk mengincar dan merencanakan tindakan berikutnya. Sedangkan dampak bagi korban adalah menurunkan intensitas pergi ke sekolah karena ia merasa cemas dan takut akan menjadi korban. Yang selanjutnya adalah dampak bagi saksi, yaitu takut akan menjadi korban berikutnya dan merasa bersalah karena tidak dapat melakukan apa-apa. Kemudian, dampak apa saja sih yang akan korban alami dari perilaku bullying ini? Yang pertama, korban tentu merasa menderita, kemudian mogok atau malas datang ke sekolah, kemudian kehilangan kepercayaan dan konsen diri, serta menyalahkan diri sendiri atas kejadian bullying yang sudah terjadi. Kemudian ia akan kehilangan konsentrasi belajar, dan juga menunjukkan gejala stres, serta membahayakan kehidupan mereka, bahkan sampai mengarah pada kematian. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah, mengapa bullying ini bisa terjadi?
Itu karena adanya kesempatan untuk terjadinya bullying. Kemudian adanya anak merasa dominan atau memiliki harga diri atau konsep diri yang rendah di sekolah dan memiliki karakter agresif. Selanjutnya, minimnya pengawasan dan rendahnya kepedulian sekolah terhadap perilaku siswa-siswanya, serta lingkungan sekolah yang mendukung tumbuh suburnya premanisme di sekolah, misalnya seperti geng atau kelompok yang tidak terorganisir. Selanjutnya, bagaimana sih karakteristik dari pelaku bullying? Karakteristik yang pertama adalah ia agresif terhadap orang lain, termasuk guru dan orang tua. Kemudian secara fisik ia lebih kuat, secara sosial dominan dan berusaha menguasai orang lain. Dan selanjutnya, ia memiliki pandangan positif terhadap agresivitas, serta memiliki masalah dalam menaati peraturan. Kemudian, ia juga sulit melihat sesuatu itu dari sudut pandang orang lain, serta menunjukkan sedikit empati. Kemudian, secara emosional, juga ia mudah marah dan tersinggung. Karakteristik anak korban bullying. Biasanya, anak korban bullying ini secara fisik itu kurus atau terlalu gemuk. Kemudian ia pendiam, kemudian ia memiliki kelainan fisik, memiliki budaya atau agama yang berbeda, atau salah atau tidak mengikuti tren, dan juga lemah dalam konsep diri dan tidak memiliki kekuatan untuk membela diri, serta dia proaktif. Ciri anak yang menjadi korban bullying. Pertama, ia akan menjadi lebih mudah dan sering menangis. Kedua, ia akan menjadi lebih sering menyendiri dan menarik diri dari pertemanan. Kemudian, yang ketiga, ia akan menghindar dari sekolah dengan berbagai alasan. Dan yang terakhir, ia menunjukkan gestur cemas, takut, dan terancam. Dan yang terakhir, stop bullying, karena semua orang berhak untuk dihargai. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai bullying dan dampaknya. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham tentang bullying dan bagaimana dampaknya? Semoga materi ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.